Qala al-muallif Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala. Ad-darsu al-khamis asyar, pelajaran yang ke-15. Al-fatayat. Kalau di atas pelajaran 14 al-fityah, para pemuda. Kalau al-fatayat berarti pemudi ya. Hah? Ya, gadis ya. Ya, para jadi pemuda fityah, al-fityah. Al-fatayat pemudi ya bahasanya. Gitu. Ya. Para gadis mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwat. Siapa antunna? Antunna itu dhamir untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Jadi kalian para perempuan. Man antunna ya akhwat. Kalau untuk laki-laki kan man antum ya. Man antum. Kalau untuk perempuan man antunna ya akhwat. Ihdahunna, salah satu dari mereka. Jadi hunna mereka. Ihda satu. Jadi satu dari mereka. Salah seorang dari mereka. Kalau laki-laki ahaduhum, pakai ahad. Ahad dan hum. Ahaduhum. Kalau ihda itu perempuan. Ihdahunna, salah satu dari para perempuan itu berkata, nahnu banatus Syekh Abbasin. Kami adalah putrinya Syekh Abbas. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Artinya ini ucapan menyambut orang dengan senang hati, dengan dada yang lapang. Ummukunna ustadzati. Ibu kalian adalah guru saya. Kaifa haluha? Bagaimana kabarnya? Ihdahunna, salah satu dari mereka berkata, hiya bi khairin walhamdulillah. Keadaannya baik, segala puji bagi Allah. Zainab, aina hiyal an? Sekarang dia di mana? Ihdahunna, salah satu dari mereka menjawab, hiyal ana fir riyadhi. Sekarang dia berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Zainab, mata dhahabat? Kapan dia pergi? Dhahabat fi'il. Dhahaba fi'ilnya, dhahaba. Ta, ini huruf namanya ta'ut ta'anitsis sakinah. Jadi fi'il kalau bersambung dengan ta di sini, ta seperti ini, ta sukun, artinya pelaku itu adalah perempuan. Pelakunya itu perempuan. Kapan pergi? Siapa yang pergi? Karena yang dibicarakan dia, ibunya para perempuan ini. Ya. Jadi fa'ilnya, pelakunya adalah kata ganti yang tidak nampak, yaitu hiya. Takdirnya hiya. Siapa hiya? Dia, ibunya mereka tadi. Ya. Mata dhahabat? Kapan dia pergi? Ihdahunna, salah seorang mereka mengatakan dhahabat, itu berarti dia, masih dia. Dia pergi. Nah, jadi secara tulisan ketika tidak berharokat, ini ada 4 kemungkinan. Satu, dhahabat, artinya dia. Kemungkinan yang kedua, dhahabta, kamu laki-laki.
Kemungkinan yang ketiga, dhahabti, kamu perempuan, pergi. Kemungkinan yang keempat, dhahabtu, saya pergi. Jadi secara tulisan ada kemungkinan itu, tapi dengan melihat konteks yang cocok hanya satu, yaitu dhahabat, disukun taknya. Ya. Nah, mungkin dalam konteks yang lain akan berbeda. Mungkin dibaca dhahabta, mungkin dhahabti, mungkin dhahabtu. Ya. Ya, hanya dalam konteks ini karena yang dibicarakan adalah dia perempuan, berarti bacanya dhahabat. Karena kalau dibaca dhahabta, jadi Zainab bertanya kapan dia pergi. Kalau dibilang dhahabta, kamu pergi, kan tidak cocok. Kamu laki-laki. Dibaca juga dhahabti, kamu tidak cocok karena yang ditanyakan tadi dia. Nah, dhahabtu juga tidak cocok. Ya, yang ditanyakan dia, kenapa kita yang bilang saya pergi gitu. Kan tidak nyambung. Ya. Dhahabat qabla usbu'in. Dia pergi kemana? Tidak disebut karena sudah dimaklumi tadi di atas. Dia sekarang di Riyadh, berarti pergi kemana? Ke Riyadh. Ya. Dia pergi qabla usbu', sebelum sepekan. Artinya sepekan yang lalu. Zainab, man dhahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersamanya? Ihdahunna, salah satu dari mereka mengatakan, dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Yang pergi bersamanya adalah saudara kami, Ibrahim. Dan karena ini safar, dia butuh mahram. Ibrahim itu mahramnya. Zainab, kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Ihdahunna, nahnu bi khairin walhamdulillah. Zainab, fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah apa kalian? Di sekolah apa maksudnya tingkatannya? Ibtidaiyah kah, mutawassithah kah, tsanawiyah kah, atau di jamiah? Ihdahunna, salah satu dari mereka mengatakan, nahnu fil madrasatil mutawassithah. Kami sekolah di madrasah mutawassithah. Ini setingkat SMP kalau di negeri kita ya. Zainab, mata ikhtibarukunna. Mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian? Jadi kapan kalian ujian? Waktunya kapan? Ihdahunna, salah seorang mereka mengatakan, ikhtibaruna ba'da syahrin. Ya. Kalau qabla syahrin berarti bulan lalu. Kalau ba'da syahrin berarti bulan depan. Setelah 1 bulan itu bulan depan. Zainab, adzahabtunna. Adzahabtunna. Tunna artinya kalian. Kalian perempuan. Kalau tum, kalian laki-laki. Kalau dhahaba bersama dengan domir ta, ti, tu, domir tum, tuma, tunna, na, maka disukun akhirnya. Fiilnya itu disukun. Jadi dhahaba jadinya dhahab ta, dhahab tu, dhahab ti, dhahab tum, dhahab tuma, dhahab tunna. Nah, kemudian ada hamzah di awal. Ini hamzah apa? Hamzah istifham. Pertanyaan, apakah? Sudah dipelajari di awal. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Masih ingat ya? Atau sudah lupa? Apakah kalian telah pergi ilal madrasatil yaum, ke sekolah hari ini? Ihdahunna, salah satu mereka mengatakan, na'am, iya, dhahabna, kami telah pergi, wa raja'na, dan telah pulang. Kami pergi dan kami sudah kembali, ya, pulang. Ya, coba kita baca dulu percakapannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kasih anu lah, kayak anggap kita orang Arab gitu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih ada Indonesianya nih, karena warahmatullahi la. Kalau alhamdulillah sebelumnya fathah tebal. Warahmatullahi. Kayak ro bacanya, ro so warahmatullahi. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya baru waroh, biasanya rohnya kadang wara ya, warahmatullahi gitu. Nah, kadang rohnya sudah bagus, warahmatullah, tapi lanya lagi yang kurang bagus ya. Ini apalagi doa ya. Jadi kalau dilafadzkan sesuai bahasa Arab ya, sesuai kemampuan tentunya, itu insya Allah lebih bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, saya tanbih sedikit. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dalam sholat ya, penutup ya. Jadi lafadznya seperti itu. Ya, kita menurut kanan ke kiri itu assalam, ada alif lam. Nah, kalau kita perhatikan banyak imam itu assalamualaikum salam, assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya assalamualaikum. Jadi lebih bagus, lebih sesuai ya. Kita kalau imam bagaimana? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Seperti itu ya, diperhatikan. Ya, terkadang juga takbirnya ya. Takbirnya kan lafadznya itu Allahu Akbar. Ada alif lam. Allahu, tapi terkadang Allah, Allah ya. Allahu Akbar. Tanpa alif lam. Allah. Nah, padahal itu lafadz pembesaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah saja tidak lengkap dibaca bagaimana? Ya. Kita harus diperhatikan. Jadi bukan bagus kayaknya dikasih gaya gitu Allah, padahal tidak bagus. Ya. Menyelisih. Mulai Allahu Akbar. Ya. Man antunna ya akhwat? Nahnu banatus Syekh Abbas. Coba diulang. Baik. Perhatikan itu kalau bentuk mulut tidak bagus. Nahnu, sekarang gitu. Nah, nah, nah. Jadi beda. Nahnu, nah, kalau nahnu, nahnu. Tapi kan kurang diperhatikan seperti itu, ya. Ya. Ulang. Nahnu banatus Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadati. Kaifa haluha? Kaifa ha. Kalau ha itu ada istilahnya dalam bahasa Arab ya. Imalah ha, wadduha gitu ya. Tapi itu ada aturannya. Yang mana lah huruf-huruf yang bisa diimalah gitu ya. Saya ulang. Kaifa haluha? Hunna bi khairin walhamdulillah. Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-an? Hiya al-ana fir riyadhi. Mata dhahabat? Mata dhahabat? Dhahabat qabla usbu'. Man dhahaba ma'aha? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antun?
Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Mata ikhtibarukun? Ikhtibaruna ba'da syahr. Syahr. Ya. Adhabtunna ilal madrasatil yaum? Adhabtunna ilal madrasatil yaum? Adhabtunna ilal madrasatil yaum? Bukan adhab, bukan adhab. Adhab. Ya, ya. Baik, jadi sebenarnya seperti itu. Eh, Lafaz-lafaz itu bisa kita ucapkan secara baik, hanya kadang perlu diulang. Masalahnya ketika kita baca sendiri, ya karena tidak ada yang tegur, ya kita asal jalan saja begitu ya. Akhirnya kemampuan kita ya begitu-begitu saja. Padahal sebenarnya bisa diusahakan, ya. Apalagi sebenarnya membaca Al-Qur'an, ya. Kadang rasa malu, ya, terlalu takut, segan, tidak berani baca depan guru. Bacanya sendiri. Nah, itu kurang bagus, ya. Ya, kurang bagus. Ya, itu Al-Qur'an kalamullah, ya. Dari penghormatan, pengagungan kepada kalamullah, ya, itu kita baca sebagaimana yang Nabi dengar dari Jibril. Jibril dengar dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bacakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Baik. Na'am dhahabna wa raja'na. Tamarin latihan latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Man antunna? Ya anggaplah yang di sesi percakapan saya, karena sekarang bukan antun, anda cocok antum laki-laki, ya. Ya, man antunna? Nahnu banatus Syekh Abbas. Aina ummukunna? Aina. Kalau aina tanya tempat. Nah, bukan man ummukun, tapi aina berarti, ah, ya, aina ummukun, di mana ibu kalian? Nah, nanti sebut tempat. Ummuna di Riyadh. Nah, gitu ya. Ya. Aina baitukunna? Ini tidak ada di percakapan, jadi sembarang saya. Ya. Baituna, jangan baitukunna. Kan kalian ditanya. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya, kalau pakai bahasa Indonesia, di mana rumah kalian? Terus orang yang menjawab rumah kalian, nah, kan udah cocok. Bilang rumah kami gitu ya. Jadi diganti kata gantinya. Ya, ummuna pakai na, ya, kami. Ummuna, yang baituna misalnya, qoribun, eh, min hadzal makan. Dia dekat dari sini. Qoribun minal motor, dekat bandara, dekat kampus. Baik. Aina akhukun? Di mana saudara kalian? Huwa, jangan hiya, karena akh itu laki-laki. Huwa firyadi. Misalnya, ma'ummina. Dia di Riyadh bersama ibu kami. Kan begitu di percakapan tadi, ya. Aina madrasatukun? Di mana madrasah kalian? Bukan. Ini di mana? Bukan apa madrasahnya, tapi tempat. Ya, madrasatuna. Ah, di mana? Sebut tempat.
Bukan. Itu kalau itu fi ai madrasatin antunna itu baru. Ini aina, aina itu kayak tempat, tanya letaknya di mana? Di mana posisi sekolahnya? Alamatnya begitu. Nah, hiya atau madrasatuna fi syari' acara Kang misalnya. Adhabtunna ilal madrasatil yaum? Adhabtunna ilal madrasatil yaum? Naam. Ya. Kalau mau dilengkapi, naam, dhahabna. Ya, kami telah pergi. Latihan kedua, annitsil mubtada'ah fi kullin minal jumalil atiyah. Mu'annathkan mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut. Misal contoh, antum tullab. Jadi antum mudzakkar ya, mubtada. Mau dirubah jadi mu'annath. Nah, ketika dirubah menjadi antunnah, ya khobarnya harus dirubah juga. Sebab tulab itu laki-laki. Kalau antunnah berarti harus dicarikan lagi yang cocok dengannya, yaitu tolibat ya. Ya, karena kalau dibilang antunnat tulab itu tidak sesuai jenisnya. Apakah kalian wahai perempuan pelajar laki-laki? Nah, karena nyambung begitu ya. Antum mudarrisun. Mudarrisat. Ya. Antunna mudarrisat. Antum atibba'u. Ini bukan mau dijawab, bukan. Dirubah, dimuannaskan mubtada'nya. Antum atibba'u. Antunna tabibat. Muannas, muannas, tabibat. Atibba itu dokter laki-laki. Ya. Tabibatun. Nah, gitu. Antum ikhwatu hamidin. Antunna akhwatu hamidin. Antum muslimun. Antunna musliman. Antum a'mamu mahmudin. Antunna ammat. Ya, ammatun. Jadi ammun jawabannya a'mam. Jamak taksir. Kalau ammatun jam mana salim? Ammatu. Ammat ya. Ya, ammatu mahmudin. Ya. Ya, jadi kan a'mam itu jamak. Jamak dari a'mam itu jamak dari amun. Amun itu paman dari jalur ayah kita. Jadi saudaranya ayah itu saudaranya ayah eh, itu apa namanya? Amun, saudaranya ayah ya. Iya, kalau saudaranya yang perempuan namanya saudari gitu. Ya. Nah, kalau saudara perempuannya, saudarinya ya, ammatun ada tamar butonya ya. Nah, sekarang amam itu jamak dari amun, paman. Berarti paman-paman. Kalau bibi kan mau dirubah antum mau dirubah antun, ya otomatis amam juga harus dirubah jadi bibi. Nah, bibi itu berarti ammatun dijamak. Jamaknya ammatun. Jadi begini, perhatikan. Eh, udah jadi penulis ya, mau ditulis tapi tidak kelihatan juga. Saya bayangkan. Jadi amam artinya paman-paman. Ya, jadi pertanyaan, apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Ya. Nah, paman itu amam jamak dari amun. Nah, kalau mau dirubah antunna berarti tidak cocok amam. So amam itu paman, paman-paman. Harus dirubah jadi bibi-bibi gitu ya. Ah, bibi mufradnya apa?
Ammatun. Ammatun itu yang dijamak. Jamaknya jadi ammatun, ada ta marbutonya. Kalau mau dijamak anak salim, hilangkan taknya, tambahkan alif dan ta di akhir. Jadinya ammat. Sama muslimatun jadinya muslimat. Berarti ammatun ammatun, ya. Hanya karena disandarkan di sini maka tidak boleh ditanwin. Aturannya mudhof itu tidak ditanwin. Jadi ammatu mahmudin. Seperti itu ya. Antum antunna ammatu mahmudin. Nah, begitu nanti. Antum abnaul mudir. Apa jawaban? Apa apa namanya? Itu cara menyelesaikan. Antunna abna itu anak laki-laki. Berarti kalau antunna jadi diganti anak perempuan. Ya, apa bahasanya? Banat, banat. Jamak dari bintun, banat. Antum antunna banatul mudiri. Nah, gitu ya. Antum aba'ut tullab. Nah, ini baru. Antunna apa? Hah? Itu mufrad. Biasa sih kita dengar ini. Hah? Ummahat. Nih. Ya. Antunna ummahatut tullab. Nah, gitu ya. Latihan ketiga, hawilid dhamira fi kullin minal jumalil atiyah kama huwa muwaddahun fil mithal. Rubahlah dhamir pada setiap kalimat-kalimat berikut sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Contoh, misal aina baitukum ya ikhwan, diganti dhamirnya dari dhamir laki-laki jadi dhamir perempuan. Kum kalian laki-laki. Jadi kunna. Kalau diganti yang diajak bicara, maka ya ikhwan harus dirubah jadi ya akhwat. Harus sesuai, ya. Ikhwan kan laki-laki. Nggak cocok kalau dikatakan aina baitukunna ya ikhwan. Harus ya akhwat, ya. Aina akhukum ya ikhwan. Jadinya aina akhukunna ya akhwat. Aina madrasatukum ya ikhwan. Aina madrasatukunna ya akhwat. Mata ikhtibarukum ya ikhwan. Mata ikhtibarukunna ya akhwat. Ahada ammukum ya ikhwan. Ahada ammukunna. Yang diganti hanya dhamir sama yang diajak bicara. Ya. Ahada ammukunna ya akhwat. Abaitukum qaribun ya ikhwan. Abaitukunna qaribun ya akhwat. Fi ay syahrin fi ay syahrinih, begitu ya bacanya. Syahri syahrini, begitu. Syahrin itu nunnya nun sukunnya syahrin di, di kasroh. Syahrinih tiba, ya. Fi ay syahrin ikhtibarukunna ya akhwat, begitu nanti jadinya. Latihan 4, dha'fil amakinil khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mukhatab. Letakkan pada tempat yang kosong berikut domir, itu kata ganti yang cocok. Domirnya domir yang diajak bicara. Anta, antum, anti, antunna. Ya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan. Yang pertama apa bagusnya? Anta muslimun. Yang kedua, anti maridhatun. Yang ketiga, antunna tabibatun. Yang keempat, antum tujjarun. Yang kelima, anti bintul, bukan bait. Kalau bait setelah ya bukan nun, ya. Jadi harus teliti, ya. Anti bintul mudarris, apakah engkau putrinya mudarris? Yang ke 6, antunna akhwatu abbasin. Yang terakhir, antum tullab.
Latihan ke-5 ya. Dha'fil amakinil khaliyah fil jumal al-atiyah dhamirun munasiban dhamirun muttasilan lil mukhatab. Letakkan pada tempat yang kosong di dalam kalimat-kalimat yang akan datang dhamir muttasil untuk yang diajak bicara. Jadi yang dhamir muttasil. Kalau yang tadi anta, anti, antum, antun itu dhamir munfasil namanya ya. Yang bisa terletak di awal kalimat. Kalau ini dhamir muttasil. Yang tidak bisa terletak di awal. Ka sama dengan anta, kamu artinya laki-laki. Ki sama dengan anti artinya. Hanya penggunaannya dia tidak bisa di awal kalimat. Tidak bisa kalau kamu adalah guru, tidak bisa dikatakan ka mudarrisun, tidak bisa. Harus pakai anta. Kum sama dengan antum, kunna sama dengan antunna. Yang pertama apa bagusnya ini? Aina baitukum di dhammah. Aina baitukum ya ikhwan. Kenapa kum? So yang diajak bicara ya ikhwan, banyak orang. Ya. Yang kedua, ada kitabuka ya Hamid. Karena dia bicara Hamid satu orang. Tiga. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Ya, di sini hamzah istifhamnya dihapus ya, tapi nadanya harus nada bertanya karena ada tanda tanya situ. Wahai Laila, apakah jamu cantik? Berikutnya, man abu kunna. Man abu kunna ya akhwat. Yang berikutnya, ma ya. Jadi tidak dianggap alifnya hamzah wasl, tidak dianggap langsung sin. Mas muka ya akhi. Berikutnya, mas muka ya ukhti. 7. Firdaus sudah bersuara ini. Harus digabung di sini kayaknya tempat. Tidak ada suara yang keluar. Tidak bersuara gitu. Nanti ketiduran nanti. Tapi yang ketujuh. Hah? Tapi di sini udah ditahu yang diajak bicara, jadi bebas saja di sini ya. Ya, apapun jawabannya, yang penting tidak keluar dari domir yang 4 tadi. Ya, ummuka, ummuki, ummukum, ummukun ya. Biasa semua. Karena tidak ditahu di sini siapa yang diajak bicara ya. Hanya kalau dalam bercakap ya sesuaikan. Kalau bertanya pulang ini ada anaknya laki-laki. Kita tanya, ummuka fil bait misalnya. Kalau di kamar, ummuka fil ghurfah. Kalau anaknya perempuan, ummuki. Kalau banyak laki-laki, ummukum. Kalau banyak perempuan ditanya, ummukunna fil bait, fil ghurfah, fil matbakh, fil hammam dan seterusnya ya. Yang ke-8. Ma asma'ukum ya ikhwan. Berikutnya iqra waktu, baca dan tulislah. Nah, coba baca ya. Afwan, saya salah ini. Masih ke-6 ya. Dha'fil amakinil khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Letakkan di tempat yang kosong berikut dhamir yang cocok untuk si pembicara, untuk yang berbicara, yaitu ana atau nahnu. Jadi yang pertama ana muslim. Yang kedua nahnu muslimun. 3 bukan. Ana muslimat. Ya, sebab ana itu bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Terus yang keempat nahnu muslimat. Berikutnya bukan. Nahnu banatil mudir. Nahnu banatul mudir. Banat itu kan banyak orang ya. Berikutnya ana ibnul mudarris. Berikutnya nahnu tulab. Terus ana maridatun. Ana maridatun. Ya. Iqra waktu.
Harus diselesaikan ini. Punya satu pelajaran. Zahaba abi, terus ilal qahirati qabla usbu'. Tanpa alif lam. Ya, jadi jangan ditambah-tambah ya. Ya. Ayahku telah pergi ke Kairo pekan lalu. Ya, qabla usbu'. Sebelum 1 pekan, artinya pekan lalu. Terus yang kedua. Kalau khorojat dia perempuan. Di sini konteksnya mengajak bicara Muhammad. Berarti mata khorojta. Karena dia mengajak bicara Muhammad. Mata khorojta minal fasli ya Muhammad. Nah, nanti Muhammad menjawab, jadinya jawabannya Muhammad apa itu? Kharajtu, bukan ta sekarang. Karena Muhammad ditanya, Muhammad menjawab, tu berarti saya keluar begitu. Kharajtu ba'da dars. Yang ketiga, dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhan. Saya pergi ke masjid sebelum adhan. Mata dhahaba ammuki ila riyadhi ya Aminah. Dhahaba qabla syahrin. Aqabla sholati dhahabta ilal mat'am. Apakah sebelum sholat kamu pergi ke tempat makan? Kan? La dhahabtu ba'da sholah. Aina dhahabta ya akhi? Itu kalau bertanya kepada satu orang laki-laki pakai ta, fiilnya disambung dengan domir ta. Dhahabta ya akhi. Aina dhahabta ya akhi? Di mana engkau pergi wahai saudaraku? Kalau kalian aina dhahabtum ya ikhwani. Kalau perempuan aina dhahabti ya ukhti. Kalau banyak perempuan aina dhahabtunna ya akhwati. Saya pergi, ana dhahabtu. Kami pergi, nahnu dhahabna. Yang dua yang terakhir, ana dan nahnu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau perempuan bilang saya telah pergi, ana dhahabtu. Laki-laki perempuan sama. Nah, kalau laki-laki bilang kami pergi dan perempuan juga bilang kami pergi sama. Nahnu dhahabna. Terakhir al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Qabla, sebelum. Ba'd, setelah. Kaif, bagaimana. Mata, kapan. Al-usbu', pekan. Asy-syahr, bulan. Al-adhan, adhan. As-salatu, salat. Raja'a, pulang atau kembali. Ikhtibar, ujian. Ad-dhamirul munfasilah, dhamir-dhamir munfasilah. Ada sini yang diajarkan berapa ini? Ada huwa, hiya, anta, anti, ana. 5, berarti 10 semua ya. 10. Huwa, dia laki-laki. Contohnya huwa talib. Hiya, dia perempuan. Contohnya hiya talib. Anta, kamu laki-laki. Anta talibun. Anti, kamu perempuan. Anti talibatun. Ana, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana talibun, ana talibatun, sama ya. Untuk yang banyak orang, hum, mereka. Hum tulab. Kalau perempuan, hunna talibat. Yang dia bicara, antum tulab. Antunna talibat. Kalau yang berbicara, ya, ada orang bersamanya, bilang kami atau kita, nahnu, laki-laki maupun perempuan. Nahnu tulab, nahnu talibat, ya. Selesai pelajaran ke-15 ya. Berarti sisa berapa ini? 23 kurang 15, sisa 8 ya. Ini 8 pertemuan, berarti kalau tidak ada liburnya 2 bulan. Ya. 8 pertemuan, kalau harian hanya 1 pekan. Ya, ternyata karena sepekan sekali 2 bulan ya. Ilahuna nantahi bihadza wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.